Yuk, udah dibikin kan? Nomor 1 ini apa 3 karakteristiknya apa aja? Arah hubungan. Ya, terus? Dan derajat hubungan, Bu. Ya, arah hubungannya apa aja? Positif dan negatif. Terus, udah gitu? Untuk hubungannya itu linear dan tidak linear, sedangkan untuk derajat hubungan itu diukur oleh nilai korelasinya yang berkisar dari -1 sampai 1. Ya, jadi derajatnya itu dari nilai nilai ini ya. Angka korelasinya itu. Ya. Terus nomor 2, apa bedanya korelasi positif sama negatif? Apa bedanya? Mana tuh? Kalau yang positif, kedua variabelnya bergerak dalam satu arah yang sama, Bu. Terus kalau negatif itu variabelnya bergerak dalam arah yang bertolak belakang. Betul. Ya, betul. Jadi kalau sekarang aku nanya, kalau X-nya naik, Y-nya turun itu arahnya positif atau negatif? Negatif, Bu. Betul. Ya. Nah, berarti 3A ini positif atau negatif? Negatif, Bu. Ya, betul. Yang B? Positif. Positif. D? Positif. D? Ini? Positif. Positif ya, walaupun ini sebenarnya nggak ini ya, secara ini aslinya sih nggak kayak gini-gini amat ya. Nggak harus gitu ya. Semakin sedikit jumlah peralatan elektronik, bisa aja alat elektroniknya cuma 2, tapi wattnya gede-gede gitu ya. Yang satu kompor listrik, yang satu mesin cuci gitu kan ya. Bayarnya mahal juga kali ya. Ya ini bercanda aja ya, tapi ini benar. Ini korelasinya positif ya. Terus ini? Ini? Yang paling lemah yang mana? Dari sini, yang paling lemah yang mana? Halo? Ayo, yang paling lemah yang mana ini? min 0,95. Tuh, lihat ini tadi. Min 0,5. Hah? Yang paling lemah kok, Loyo. Lihat di sini tadi. Nih. Yang paling lemah yang mana? 0, Bu. 0 ya. Tuh. Habis 0 berapa? Min 0,5. Min 0,5. 0,5. Tuh, terus 0,6. 0,6. Ya. Tuh. Terus berapa lagi? 0,74. 0,74. Ya, terus Min 0,95. minus 0,95 gitu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ini dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Ini suara cewek-cewek kok nggak ada? Aman, Bu. Aman? Aman, Bu. Ini cewek-ceweknya pada kemana nih? Oke. Ya. Baiklah. Sekarang hitunglah SP. SP itu SP. Nah. Ya.
SP. Berarti kita buat dulu ke kanan ya. Kok malah di-delete? Oke. Berapa ini? Rata-ratanya dulu. MX-nya berapa? MX-nya sama dengan berapa? Cari MX-nya. Berapa MX-nya? Ayo, berapa MX-nya? 3, Bu. 3. Ya. MY. MY-nya berapa? 4 tuh. 4. Hah? 8. 4 ya. Terus X kurang M? -2. Oke, -2. Terus ini sama semua hitungannya? Ada yang beda nggak? Sama? Terus 5, ayo lanjut. Berapa ini? 3. Hah? Kok 3 sih? 3. 5. 2 2. bukan, Bu. 2 ya. Terus 0. 0. Terus -1. -1. -1 ya. Terus yang ini? 0. 0. Terus? -2. Hah, kok -2? Oh iya, betul. -2 ya. Terus? 1. Ya, terus? 1. Ya, oke. Ini berapa sini? Ayo, berapa di situ? 0. Ya, 0. Terus? -4. -4. Ya, terus? 0. 0. 1. Terus? -1. Ya. Di sini berapa SP-nya? -5, Bu. -5. Oke, ya betul. Jadi sudah ya, SP-nya adalah -5. Sekarang kita punya data berikut ini. Berapakah R-nya? R sama dengan berapa ini? SP dibagi ini akar SS X kali SS Y. Berapa ini? Yuk. Berapa R-nya? SP-nya 8 dibagi akar dari 5 kali berapa nih? 20. Berapa?
Nggak kedengeran, Satya, kamu ngomong apa? Yuk, berapa ini R-nya? Halo? Susah banget gitu ngitungnya. 0,5 kali. Nggak dengar berapa? 0,5. 0,5. Dari mana? Itu SP-nya 8. 8 kan ini? Dibagi akar dari 5 kali 20. Ini kan? 0,8, Bu. Hah? 0,8. 0,8. Sama semua? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Sama ya. Oke, baik. Nah, sekarang kegunaan dari uji korelasi. Manfaatnya belajar korelasi ini apa? Oh, uji korelasi. Mana sih? Tadi di mana sih slide-nya? Kok saya lupa. Di mana kan slide-nya? Ya, ini. Ya. Korelasi itu dipakai buat apa? Satu. Membuat prediksi. Ya, betul. Yang kedua apa? validitas. Untuk mengetahui validitas. Terus yang ketiga? Yuk. Yang ketiga apa? Reliabilitas. Ya, mau menghitung reliabilitas. Dan yang keempat apa ini? Verifikasi teori. Iya, betul. Ya. Jadi 4 hal itu gunanya dari uji korelasi. Terus, nih, nomor 8. Baca dulu sendiri. Ini jawabannya apa? Ya, jawabannya apa ini? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Lupa, Bu. Nah, ini mengapa tidak? Uji korelasi itu mau lihat apa? Adanya hubungan atau tidak. Ya, tetapi bukan untuk mengetahui sebab akibatnya, ya. Karena apa? Ini, korelasi itu hanya menggambarkan hubungan di antara dua variabel. Tidak menginterpretasi sebagai hubungan sebab akibat. Ya, jadi ini jawabannya apa? Tidak. Ya. Kenapa? Karena korelasi itu hanya menggambarkan hubungan di antara dua variabel. Gitu ya. Oke? Oke, Nomor Bu. 9. Hipotesisnya. Ini yang ditanya H0 apa H1? Bu, maaf, Bu. Itu tadi kayaknya ada yang salah, Bu. Yang mana? Nomor 5. Nomor 5. Kenapa? Yang XM1. X min MX itu, Bu. Ini. Harusnya min 1 ya, Bu. Oh iya, betul. Ini min 1. Tapi karena di sini 0, jadi di sininya nggak berubah ya. Ya, betul. Thank you. Kita lanjut ya. Tadi mana? Ini. Hipotesis penelitian tuh H0 apa H1? Hipotesis penelitian tuh H0 apa H1?
H0, Bu. H0? Bukan, hipotesis penelitian itu adalah H1. Ya. Yang kita ajukan sebagai peneliti itu adalah H1. Ya. Kalau H0 itu tidak ada hubungan. Itu bukan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Ya. Nah, hipotesis penelitian dua arah. Dua arah berarti yang ini kan? Apa rumusan bunyi hipotesisnya gimana? Kalau dua arah? Ini yang dua arah ya, kalau ini yang satu arah. Gimana? Hipotesis penelitian dua arahnya gimana? Tidak ada korelasi antar dua variabel. Loh, itu hipotesis no. Kita kan Oh, mau ya? bikin kita kan Maaf, Bu. cari H1, hipotesis penelitian kan H1. Ayo, H1-nya gimana bunyinya? Berarti terdapat korelasi di antara kedua variabel. Iya, betul. Ada hubungan atau ada korelasi antara X dan Y, gitu aja. Ya. Ada korelasi gitu antara X dan Y. Sekarang kalau satu arah dan diprediksi korelasinya negatif. Bunyinya gimana? Kalau satu arah yang ini. Hipotesis penelitian untuk yang satu arah dan diprediksinya negatif. Gimana bunyinya? Tidak terdapat korelasi positif. Loh kok tidak terdapat? Itu kan H0, Felip. Maaf, Bu. Felip, kamu minum dulu deh. Panas Kan soalnya di sini, Bu. saya minum dulu, Felip. Yang ditanya kan hipotesis penelitian. Ya, Joy, gimana Joy? Mau ngomong? Hipotesis penelitian satu arah dan prediksinya negatif. Gimana, Chris? Terdapat korelasi positif di antara kedua variabel. Enggak dengar, gimana? Berarti yang terhadap korelasi positif di antara dua variabel. Oh, positif sih. Kan ini kan udah diprediksi negatif, Chris. Jadi gimana bunyinya? Ayo. Loh, kok sepi? Jadi terdapat korelasi negatif di antara kedua variabel. Nah, gitu. Ya, terdapat korelasi negatif di antara kedua variabel. Ya, bisa juga terdapat korelasi negatif antara variabel X dan Y karena kan prediksinya negatif. Ya. Oke, baik. Nomor 10. Nomor 10, seorang peneliti menggunakan uji hipotesis dua arah alfa 0,05 untuk menentukan apakah terdapat korelasi pada populasi. Sampelnya N30, korelasinya 0,35. Ini R hitung. Tentukan apakah korelasi ini signifikan atau tidak. Nah, itu kita cari DF-nya dulu, terus kita buka tabel di buku. DF-nya jadi berapa? 28, Bu. Betul, 28. Nah, sekarang kita buka tabel. Ya. Tabelnya setelah tabel ANAFA ya. Setelah tabel ANAFA, di tabel korelasi ini, ya B6. Tadi DF-nya berapa? 28, Bu. Nah, 28 berarti yang di sini ya, 28. Terus
kita pakai yang two-tailed, tadi kan disuruhnya dua arah, alfa 5%. Ya, berarti two-tailed 5% yang ini. Ya kan? Terus, berarti berapa R tabelnya? 0,361. Ya, yang ini ya, 0,361. Nah, kita bandingkan R tabel dengan R hitung kita. Apakah R hitung kita itu lebih besar daripada R tabel? Kalau lebih besar berarti korelasinya signifikan. Ya. Nah, ini R hitung kita. Nah, dengan R tabel ini berarti gimana? Signifikan tidak? Signifikan. Signifikan? Ya. Nah, tadi kan saya bilang, coba lihat di sini. R hitungnya harus lebih besar sama dengan R tabel. Ini mana yang lebih besar? R hitung apa R tabel? R tabel. Jadi kalau gitu signifikan enggak? Tidak, ya. Tidak signifikan. Karena R tabel kita lebih besar. Harus seperti yang lalu ya, R hitung kita tuh, hasil hitung kita tuh harus lebih besar daripada tabel. Supaya masuk di daerah kritis, ya kan? Nah, karena R hitung kita itu lebih kecil daripada R tabel, maka tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan, itu artinya tidak ada hubungan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya. Gitu. Sampai sini ada yang perlu diulang? Bu, mau tanya tentang yang di slide ini kan ada yang tentang R hitung kurang dari sama dengan min R tabel. Itu min R tabel tuh emang ada di anunya atau enggak ya, Bu? Soalnya takutnya bingung gitu loh, Bu, waktu misalnya nyari di tabelnya atau gimana. Ya, ini sama seperti yang di uji T. Kalau uji T itu kan di tabel itu kan semuanya positif. Ini kan? Iya. Semuanya positif kan? Gitu kan? Tapi ketika ini, misalnya gini. R hitung kita itu negatif gini. Nah, misalnya gini, negatif dong. Maka di sini menjadi pembandingnya menjadi negatif. Gitu. Oh, oke. Berarti sebelumnya sama aja ya, Bu ya. Tinggal cuma ditambahin min di depannya itu ya, Bu ya. Iya, sama aja. Teh hitungnya atau gimana itu ya, Bu? Iya, Ya? sama kayak uji T waktu itu. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Adakah pertanyaan lagi? Dah? Kalau udah, kita lanjut nomor 11 ya. Apa perbedaannya Spearman dengan Pearson? Di skalanya dulu. Kalau Pearson, skalanya apa? Skala apa? Tika, ingat nggak ada skala-skala? Kalau Spearman kan ordinal. Kalau Pearson skalanya apa? Linear, Bu. Bukan, itu linear itu, ya, tapi betul sih, itu salah satunya, tapi bukan dalam kategori skala. Kalau Pearson itu korelasinya yang bisa dihitung itu adalah korelasi yang linear. Ya, kalau Spearman itu korelasinya bisa yang non-linear. Nah, kalau yang skalanya gimana? Spearman itu kan skalanya ordinal. Kalau Pearson skalanya apa?
apa sih skalanya? Ada lagi apa? Selain ordinal ada skala apa lagi? Ingat nggak skala-skala yang dulu tuh? Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio, gitu kan? Kalau Pearson yang mana? Duh, kok sepi? Coba Anet. Pearson skala apa, Anet? Halo? Anet? Oh, Anet bobo siang. Satya? Coba Satya. Skala apa di sini? Lah, Satya bobo juga. Chris? Chris? Ya, skala apa? Kok skala iya, Bu? Nggak ada skala iya, Bu. Skalanya apa? Chris? Ini skala apa di sini? Lah, kok sepi? Coba Putri Mega. Ini skala apa? Oh, bukan, Bu. Apa? Nggak dengar? Interval. Iya, betul, interval. Satu lagi apa? Dan? Rasio. Ya, betul, rasio. Dan, loh, mana tulisannya rasio? Ya, dan rasio. Ya, tuh. Interval dan rasio. Ya, pilih. Kalau Pearson untuk linear, Spearman non-linear. Baik, sekarang kita coba ubah yang ini ke dalam ranking. Kita buat ranking. Ranking X. Mana yang paling kecil? 3, Bu. Ya. Terus? Yang kedua? 4, Bu. 4. Yup. Terus? 10, 10. Yup. 11, 12. Ya. Terus? Yang ini? Mana yang paling kecil? Ranking satunya mana? 2, Bu. 2. Ya. Betul. Terus? 9. Ya. Habis itu? 10, Betul. 11, Iya. Terus? 12. Iya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita disuruh ngitung korelasi Spearman. Kita bisa pakai dua cara ya, bisa pakai cara ranking. Habis itu kita buat ranking, setelah buat ranking kita hitung seperti Pearson biasa, atau kita bisa pakai rumus ini langsung. Ini rumus istimewanya Spearman. Kita coba yang biasa aja ya, pakai ranking biasa ya. Oke. Coba buat dulu ranking untuk R dan X dan Y. Ya. Berapa ranking yang paling rendah? 1, Bu. Yap. 1, nggak ada datanya 2 ya. Terus ranking 2-nya? 9, Iya. Ranking 3? 10, 10, Terus 12, 12. kalau yang ini? 6. 6, Yap. Terus 7, mm-mm, 19, mm-mm. 38. 8. Iya. Oke. Habis itu
kita kalikan ranking X dan Y. Rx kali Ry. Berapa? 2. 2. 16. 16. 2. 2. Ya. 9. 9. 9. Terus, ya, terus kita jumlahkan ya. Jumlahnya berapa totalnya? 10. Sini. 10. Terus di sini? 29. Ya, 29. Setelah itu kita hitung SSX. Ya, SSX kita pakai yang sigma. Ini bisa dikuadratkan ya, boleh ini dibikin supaya gampang, bisa bikin satu lagi. X kuadrat. Gitu, bisa ya. Mau langsung juga bisa. Sigma SSX. SSX-nya berapa? Ini kan 10 kan, 10 kuadrat. Nah, yang ini adalah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Bisa dengan membantunya bisa di sini dulu. 1 kuadrat berapa? 1. 1 kan, terus di sini? 16. Terus? 4. 4, terus? 9. Ya, berarti berapa di sini totalnya? 49, Bu. Kok 49? Sorry. 30. 30, ya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan untuk membantu ya. RY kuadrat. Oke. Nah, berapa di sini? 4. 4, terus? 16. 11. 1. Terus? 9. Ya, berapa di sini? 100. 100? 30. 30. Kok 100? Nah, berarti SSX-nya berapa? Di sini kan sudah kita tahu 30 kan? 30 dikurangi ininya berapa? 10 kuadrat dibagi N-nya ada berapa di sini? 4 kan? Berapa SSX-nya? 5, Bu. Ya, 5 ya. Sama semua? Ya, Bu. Terus SSY-nya berapa? Berapakah? 5 juga, Bu. Iya, 5. SP-nya? Lima 58, Bu. 58. Bukannya ini SP-nya 29 ya? Iya, Ding. Iya kan? SP-nya 29 kan? Nah, supaya nggak bingung, ini saya tulis di sini aja deh. Oh, Ya lah? oke. Bener kan? Siap, Bu. Aman. Dah. Sekarang berarti R-nya berapa? R sama dengan SP 29 dibagi akar dari 5 kali 5. Berapakah? — 5,8, Bu. Sebentar, kok 5,8 ya? Kayaknya saya membuat kesalahan. Sebentar. Nggak mungkin dia lebih dari 1. Sebentar. SP, SX. Sebentar, kayaknya saya membuat salah. Sorry, sebentar. S1, S.
Kayaknya saya membuat kesalahan. SP-nya ini harus dihitung dulu pakai ini. Maaf. Maafkan ya. Maafkan, yes. Ini bukan Siap, SP. Bu. Maaf, yes. SP dulu. Kita hitung dulu SP. Sigma X-nya yang ini. Sigma X, Sigma X ini 10. Sigma Y-nya 10. Berarti SP kita berapa? Ini kan 29 dikurangi 10 kali 10 dibagi 4. Berapa? SP-nya berapa? 4, Bu. Ya, betul, 4. Nah, baru setelah ini, baru kita bisa hitung R-nya. Nah, ini baru. R sama dengan, SP 4 dibagi akar dari 5 kali 5. Gitu kan? 5 kali 5. Berapakah? 0,8, Bu. 0,8. Nah, ini baru sudah selesai. Ya. Oke, sampai situ dulu. Ini PR-nya cuma satu soal, satu nomor, 3 pertanyaan. Ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nah, coba ini langsung dikerjakan ya. Kayaknya nggak susah, ini udah dikasih tahu ya detail-detailnya. Langsung dikerjakan. Saya mau cek ke grup breakout rooms yang lain ya. Oke. Nanti kalau udah selesai bisa dikirim email langsung ke saya, selesai deh PR-nya. Ya. Oke, Ya, ini Bu. nanti kita balik lagi ke main room, kita bahas regresi, habis itu kita balik lagi ke breakout rooms. Langsung dibikin. Baik, Bu. Philip. Kenapa? Begini Bu, tadi yang apa yang untuk yang R itu dikali tuh Ibu yang akarnya. Aduh, saya kurang jelas suaranya gimana?
yang rumus R itu SP dibagi akar itu yang akarnya itu dikali kayak gitu. Saya kok suaranya kok nggak gitu jelas ya? Apa saya aja? Ada yang bisa ulangi tadi? Saya kok sebentar. Untuk Ini yang itu kah? Ibu, Ini? ya, itu dikali kah atau yang Yang mana? akarnya Ibu? Ini? Ah, Ini itu dikali. dikali. Ini SSX kali SSY kayak yang ini tadi tah. Yang nomor Kan? 5. Iya. Ini SSX kali SSY. Jadi 64, ini kalau ini contoh 64 kali 16 kemudian diakarkan. Itu kah yang ditanya? Iya Ibu. Oke. Sudah dikali.
Oke, karena sudah waktunya balik ke main room, kita sekarang balik aja ya ke main room ya. Oke, sampai ketemu di main room. Baik. Baik, Bu. Terima kasih.